Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Oktaviani Doti dengan NIM 2314010001, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan praktik bagaimana cara setting aktif directory domain controller. Oke, pertama ini kita siapkan VirtualBox-nya. Windows Server yang mau kita set di sini. Di sini saya sudah siapkan Windows Server 2019 yang sudah saya install di bagian setting. Namanya saya ganti agak jelas, Windows Server Win Server 2019. Karena kita akan berfungsi sebagai domain controller. Cuma di VirtualBox saja, oke. Kemudian server 19 ini berfungsi sebagai domain controller host name jkt d1 domain sukasuka.com. User administratornya, passwordnya rahasia DC 2020. Oke, kemudian kita setting dulu. Siapkan networknya. Network yang kita gunakan host only adapter. Kita buat apa saja, akan membuat network sendiri. Nah, di sini diagramnya kira-kira seperti ini. Jadi ORAT VP, VPN-nya only network. Kita buat sebagai switch di sini, kemudian kita sambungkan koneksinya ke server yang mau kita setting. Di C1 CKT Oke, tekan kembali ke VirtualBox. Di sini pastikan seperti ini networknya. Host only adapter name-nya virtual host only. Tunate adapter. Nanti kita akan menempatkan IP di Ranger server ini di antara 192.168.58.51.101. Sampai 254, cuma IP-nya, nama kita akan ke statikin dulu. Oke, kita start dulu. Windows Server sudah kita start, kita login. Passwordnya saya sudah ubah dulu menggunakan password yang mudah diingat. Password yang mudah diingat kita masukkan ke komputer manajemen saja biar lebih enak diganti di bagian local user dan group. Oke, di sini saya ganti passwordnya dulu, administrator set. Passwordnya kemudian sesuai nama tadi, rahasia DC 2020. Saya bikin passwordnya saya sendiri login. Nah, itu sudah siap set. Oke, sekarang bagaimana cara membuat domain controller? Kemudian caranya begini. Pertama, kita tentukan dulu IP address-nya. Karena yang namanya server itu di mana-mana menggunakan static IP address untuk mudah di-manage. Yang ketika kita cek dulu IP-nya sekarang berapa? Itu 196.86.611. Ini sudah saya starting. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara startingnya, gampang, kita masuk ke control panel, terus masuk ke network dan sharing center network. Kita lihat di sini adaptor yang ada di sini, masukkan ke properties. Oke, ubah IP-nya menjadi static. Di sini saya pakai Ranger yang sesuai disediakan oleh VirtualBox, yaitu 192.168.56. Sekian. Di sini saya taruh 11 di for gateway-nya. Kosongkan saja. Pada DNS-nya saya masukkan DNS local karena kita belum punya DNS servers. Jadi DNS yang dia menunjukkan diri dia sendiri saja dulu. Kalian pernah tahu yang namanya network? Namanya network yang sudah tahu alamatnya itu 127.0.001. Itu kemudian kita close. Selanjutnya kita harus mengganti host name-nya.
klik local server, kita lihat di sini komputer name atau name dan lain-lain. Oke, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kita klik saja ini di sini, kita klik saja komputer, nama kemudian klik changer. Nama ini komputer, nama atau hosting kita ganti sesuai catatan kita. Jika minus di sini 1, jika T minus di sini 1, jika T ini lokasinya misalnya di Jakarta. Di sini 1 dia sebagai domain controller. Yang 1 yang pertama, yang ke 1 klik oke. Klik lagi close. Nah, ini dia. Minta restart. Lalu kita restart saja. Kita tunggu restart sampai login lagi, oke. Sekarang kita login lagi dengan password yang tadi kita buat. Oke, seperti biasa kita akan di bawah server manager. Dialog seperti ini kita close saja, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk menjadikan server ini sebagai domain controller, utama di bagian menu dashboard di server manager ini kita klik manager, kemudian klik the rules and feature. Ya, kita akan menambahkan peran server ini sebagai apa? Oke, di sini ada pemberitahuan sebelum dimulai. Ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Di administrator harus punya password yang kuat yang tidak gampang ditebak. Kemudian network setting seperti IP address sudah dikonfigurat ketika tadi. Sudah konfigurat menjadi statik, lalu dipastikan up to date institusi update Windows yang versi terakhir. Sudah terinstall, ini cuma ketentuan saja. Yang kemudian kita klik next. Nah, kita mau install server ini sebagai apa? Role based atau remote desktop service. Karena kita ini lokal, berajal role based installation, kita klik di sini. Nah, ini informasi jadi server ini cuma 1 kelihatan. Di sini JKT dulu sisi salah satu, artinya kita belum punya server. Yang kita belum bikin grup apapun. Kita belum bikin domain apapun, jadi server yang muncul di sini hanyalah server yang sedang kita jalankan di sini. Oke, klik next. Di sini kita bisa pilih server R, peran di server ini sebagai apa yang kita lihat di sini. Ada domain server dan sebagainya, bahkan bisa sebagai DHCP. Server gender server sebagai macam. Tipe-tipe server yang bisa kita gunakan jadi Windows. Server ini mau perannya sebagai apa? Role atau sebagai yang kita membuat Active Directory. Daemon service kita pilih apa? Pilih saja. Bayangkan kita pilih saja yang ini. Apa yang membuat aktif daemon ini, pilihlah. Nah, sekarang kita klik ini. Kita ditanya fitur apa yang mau digunakan di Active Directory. Service. Nah, di sini kita tidak bisa menginstal aktif dari Google kecuali service-service yang di bawah sini sudah terinstall. Service-service yang di bawah sini sudah terinstall, cuma informasinya saja, jadi sebaiknya ditambahkan katanya. Oke. Nah, ini fitur tambahan yang lagi yang muncul, kita install sebagai apa? Defaultnya adalah group policy management. Ini wajib harus install, tapi kita bisa tambahkan lagi. Apakah dia sebagai web core, contohnya sebagai web server, mau sebagai bit, blocker, drive, encrypted background, fitur-fitur ditambahkan saja. Silahkan lihat ke bawah kalau ada yang mau tahu fitur apa saja di server yang bisa kita install, tapi default kita pakai yang ini saja, tidak masalah. Oke, kemudian kita klik next. Nah, di keterangan service store, informasi about user computer device on the network. Kita pernah bahas sebelumnya, cuma tambahkan saja fitur tambahan, tidak wajib. Euro Active Directory ini bawaannya dari Microsoft 55, fitur dari Microsoft. Kita next saja, kemudian kita klik install. Kita klik install saja karena kita mulai menginstal.
Oke, kita butuh waktu beberapa saat beberapa menit, kita akan tunggu saja, tidak apa-apa. Oke, sudah selesai install, klik saja close. Nah, oke, kita perhatikan ke kanan ini ada notifikasi di sini ada pilihan promote the server to a domain controller. Kalau ada notifikasi berarti biasanya ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada yang harus kita lakukan karena ada sesuatu yang telah terinstall atau telah terkonfigurasi. Di dalam kasus ini ada informasi di bawah. Sini fitur installation. Sudah selesai yang sudah kita kerjakan. Nah, ini kita diminta untuk mengaktifkan domain controller di server. Ini promote di server to domain. Kita klik saja. Sini promote di server to domain controller. Sini masukkan ke deployment. Configurate. Kita akan pilih development operational. Ini sebagai apa dimaksud? Kita menambahkan domain control ini, si server ini ke domain yang sudah ada, tapi tidak akan pilih yang kita sudah belum pernah domain sama sekali. Kalau di bawah ada the new domain untuk next training forensic, kita belum punya forensic, ini baru pertama kali kita bikin. Kita setting server, kita akan pilih yang harus kita pilih yang ada di new forensic root domain name. Nah, root dan domain namanya apa saja, kita kecil, ketik saja yang tidak suka-suka.com. Nah, ini domain yang saya ketik di sini. Kemudian kita klik next, kita tunggu dulu. Dia lagi konfigurasi. Oke. Sekarang di sini ada konfigurasi lagi. Fungsional level ini untuk kompilitas Windows Server beberapa. Kita bisa lihat di Forex functional levelnya, karena di sini ada pilihan, ada Windows Server 2008, R2 2012, R2 16. Terkadang ada sebuah perusahaan yang masih menggunakan Windows Server versi lama, karena upgrade Windows Server itu instalasinya mahal, butuh biaya waktu, sehingga kita bisa tentukan kompatibilitasnya. Kompatibilitas server kini kita mau di Windows Server versi berapa. Biasanya masih pakai versi lama karena harganya lebih murah lisensinya daripada yang baru. Oke, di sini forensic levelnya kita pilih saja yang 2016 karena kita menggunakan server 2019, jadi kompatibilitasnya saya tidak akan yang domain name sistemnya DNS global katalog, yang ini spesifik, jadi artinya server yang bisa berfungsi DNS dan sebagai global katalog, fitur global katalognya. Kemudian passwordnya direktur mode DCRM, fungsinya apa kalau misalnya terjadi masalah apa, server kita bisa mereset, kita bisa mengembalikan konfigurasi direktori server dari service. Ini passwordnya yang kita catat di sini, kita ketik rahasia 3R nya besar, kita ingat password itu. Setelah itu cancel. Oke, kita klik next. Oke, di sini ada peringatan adalah server kita abaikan saya dulu, nanti kita baru buat DNS servernya, kita bisa buat nanti. Kita klik saja next, tidak masalah. DNS server kita buat nanti, klik saja, tidak masalah. Oke, sekarang kita disuruh membuat NetBus adalah nama komputer, nama atau hostname perangkat yang tipe zaman dulu sekali tahun 90-an, bahkan sebelum tahun 2000-an, waktu zaman Windows Server di bawah tahun 2000-an yang namanya komputer, nama itu tidak boleh lebih dari 12 karakter zaman dulu ya. Kalau setelah 2000 ke atas, nah
itu boleh. Yang ini kita buat kompletasnya saja. Kalau seandainya di perusahaan atau di tempat kita menginstal duduk seperti ini adalah ada OS zaman dulu kayak OS tahun 2000, Windows tahun 95, Windows 98, atau pokoknya iOS OS lain yang masih belum mengenal karakter hostname di atas 12 karakter. Oke, di sini kita suka-suka aja. Baik, kemudian kita klik next. Oke, kita tunggu. Ini. Nah, tempat ini adalah konfigurasi tempat menyimpan database, folder log file. Foldernya ini informasi ini adalah informasi tentang konfigurasi Windows Server. Command database log file, add log file, atau aktivitas apa saja yang terjadi di database server ini. Kemudian ini sudah review kita, bisa kita sudah biasa konfigurasinya yang sudah kita buat sebelumnya. Suka-suka force fungsional lebih Windows Server 2016 edition. Opsionalnya saja global catalog, adalah global catalog delegan. Oke, di sini database foldernya apa saja kita bisa lihat scriptnya. View script ini adalah installation power shellnya yang dibuat oleh Windows Server. Oke, sekarang kita klik next. Sekarang kita klik next. Dia lagi ngecek kebutuhan apa saja yang sudah terpenuhi untuk instalan IDD disk ini. Kita tunggu. Oke, di sini ada tanda seru, artinya peringatan Windows Server. Yang tanda serunya artinya peringatan Windows Server default of security name. Cuma peringatan saja yang sebenarnya kita bisa abaikan. Contohnya kayak delete get untuk DNS server ini tidak bisa dibuat karena kita belum punya DNS server. Jadi abaikan saja dulu di sini karena ada request checking phase successful. Oke, kita install, kemudian next. Kita tunggu info installation di servernya. Kita naikkan ke sebagai domain controller utama. Oke, sudah selesai. Ada peringatan you're about to out. Jadi komputer ini, si server ini akan di restart. Oke, kita klik close saja, dia akan merestart sendiri. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, kita login sebentar lagi. Offline komputernya karena dia baru naik sebagai domain controller. Kalau seandainya agak lama tidak apa-apa, ditunggu saja karena dia sedang konfigurasi awal sebagai domain controller. Oke, kita login, agak lama. Ditunggu saja karena dia sedang konfigurasi awal sebagai domain controller. Kita login lagi, agak lama tadi proses loginnya. Sekarang kita bisa lihat di sini server manager. Oke, di sini local server lagi loading. Ini kalau ada biru login di atas berarti dia lagi login. Atau proses ada biru-biru jalan di sini indikatornya. Oke, kita lihat di sini komputer JKT. Di sini satu domain sukasuka.com. Sini diisi satu domain sukasuka.com, Windows. Windows Defense Republic on Remote. Management enable. Artinya bisa di emote desktop ini. Disable berarti dia tidak bisa. Remote Manager enable. Oke. Internet. Nah, di sini untuk IP version 6 kita disable saja dulu. Soalnya kita belum perlu. Kita klik close saja. Oke, kita refresh. Oke. Kita enternya itu 192.9856. Kita lihat di sini informasi ini. Lost enter. Installed update never. Belum diinstal. Update apapun belum dicek, update-nya apapun waktunya, misalnya zona waktu, produk ID sekian. Oke, sebelum login kita perhatikan, kita sign out dulu, kita perhatikan sebelum login.
Oke, sekarang perhatikan tadi tulisannya. Sebelum kita konfigurasi sebagai domain controller, dia cuma administrator saja. Tapi sekarang jadi suka-suka administrator. Suka-suka ini adalah nama domain. Jadi server ini sudah berfungsi sebagai domain controller dan sudah tergabung dalam domain suka-suka. Oke, kita coba login dengan sekarang kita masuk ke server manager. Nah, sekarang kita klik tools DNS. Kita lihat konfigurasi DNS-nya. Nah, di sini pada DNS ada JKTR DC. Kita lihat di sini ada konfigurasi JKTC. Klik lagi di bawah sini forward di location version transporal forwarders ya. Forwarders ini beberapa informasi mengenai domain controller. Nah, ini namanya MDC sukasuka.com. Microsoft Domain Controller Service sukasuka.com. Di sini ada beberapa informasi. Di sini ada beberapa informasi seperti domain controller. Kemudian ada site, terus beberapa tambahan informasi. Tambahan di sini Anda bisa lihat sendiri. Sini bisa lihat sendiri. Lalu di sini ada informasi tambahan lagi, sukasuka.com. Ini domainnya. Ini domainnya, localhostnya, terus domain DNS zone-nya, sebagian di bagian DNS manager. Ini adalah informasi database dari DNS atau domain name server. Jadi server ini tidak hanya berfungsi sebagai domain controller aktif directory domain controller saja, itu sebagai DNS manager. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat server ini sebagai domain controller. Berarti kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana melakukan setting Active Directory Domain Controller di Windows Server 2019. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dan penjelasan. Semoga kita dapat mengerti semua dan penjelasan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.